mempelajari tentang dimensi 3, yaitu pada jarak titik ke titik. Dimensi 3, yaitu yang pertama jarak titik ke titik. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukanlah jarak yang pertama titik A ke titik C, yang kedua titik A ke titik G, dan yang ketiga titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Nah, kita sambungkan atau kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis lurus. Lalu, ini kan sudah terbagi dua bidangnya. Nah, kita ambil salah satu bidang. Di sini terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, boleh kita ambil salah satu segitiganya. Ibu akan mengambil segitiga ABC. Lalu ibu pindahkan ke sebelah sini. Inilah si B, ini si A, dan ini si C. Di mana panjang si AB itu adalah A cm, panjang si BC juga A cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C, berarti yang ditanya adalah garis AC. Ingat kembali teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi mendatar kuadrat. Nah, kita masukkan ke teorema Pythagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Sisi miring di sini adalah sisi AC. AC kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat, berarti sisi tegaknya adalah si BC kuadrat ditambah, sedangkan sisi mendatar itu adalah si AB, yaitu AB kuadrat. Maka ini sama dengan BC itu kan adalah A, maka ini A kuadrat ditambah AB itu juga adalah A, berarti ini A kuadrat, sehingga ini sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Yang kita mau carikan adalah AC kuadrat, sehingga si AC itu sama dengan akar dari 2A kuadrat. Nah, ini sama aja dengan AC sama dengan, kan ini sama aja dengan akar 2 dikali akar A kuadrat. Akar 2 nggak usah pada dikerjakan, tinggal akar A kuadrat, ini kan mati. Sisanya tinggal A akar 2. Inilah sisi atau inilah panjang panjang titik A ke titik C, yaitu A akar 2. AC inilah yang dikatakan sebagai diagonal sisi. Artinya, tidak hanya si AC yang di sini dikatakan adalah diagonal sisi, banyak. BD itu juga termasuk diagonal sisi. Jadi diagonal sisi adalah itu suatu diagonal yang kamu belah dua dalam satu bidang. Ini kan termasuk bidang bawah. Bidang bawahnya ini dibagi dua, yaitu pada garis AC, sehingga terbentuklah diagonal AC atau diagonal sisi AC. Nah, yang lain apa? BD. Jadi kalau kamu cari pun nanti diagonal sisi BD itu tetap juga A akar 2. Kita lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu jarak titik A ke G. Nah, kita lihat gambar kubusnya. Di sini titik A, di sini titik G. Kita hubungkan garisnya. Nah, inti untuk mencari suatu panjang suatu garis itu, lihat garis itu bisa membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, cobalah ilustrasikan bagaimana cara kamu untuk bisa menggambarkan garis ini sehingga dia membentuk suatu segitiga. Maka, coba lihat, kalau ini sudah garis miringnya, ini garis tegaknya, maka garis mendatarnya itu adalah si garis AC. Jadi pandanglah segitiga ACG. Nah, di sini buat pandang segitiga ACG.
kita pindahkan segitiganya. Di sini adalah si C, ini adalah si G, sedangkan ini adalah si A. Siku-sikunya berada di C. Nah, sama kita gunakan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi mendatar kuadrat. Lalu sebelum kita kerjakan, coba dulu lihat sisi-sisi yang diketahui. Sisi CG yaitu A cm, sisi CA itu tadi adalah atau AC itu adalah diagonal sisi yang panjang sisinya adalah A akar 2. Lalu mau kita cari adalah sisi AG, maka sisi AG kuadrat, karena yang AG adalah miring, maka sisi AG kuadrat sama dengan sisi tegak, yaitu CG kuadrat ditambah sisi mendatar AC kuadrat. Maka ini sama aja dengan CG itu adalah A kuadrat ditambah AC itu adalah A akar 2 dikuadratkan. Maka ini sama dengan A kuadrat ditambah A akar 2 dikuadratkan itu sama aja dengan A kuadrat dikali 2, atau ini sama aja dengan 2A kuadrat. Maka ini sama dengan kita jumlahkan, berarti ini 3A kuadrat, ini masih AG kuadrat. Yang mau kita cari adalah sisi AG, maka ini akar dari 3A kuadrat. Lakukan hal yang sama seperti yang ini sehingga didapat bahwa si AG ini adalah A akar 3. Nah, AG ini dikatakan adalah diagonal. AG itu adalah diagonal ruang. Yang besarnya itu adalah A akar 3. Kenapa dikatakan diagonal ruang? Karena si AG itu, diagonal ruang itu dikatakan bahwa dari titik ini ke bidang yang lain. Si A kan berada di bidang depan atau bidang bawah. Nah, dia pindah ke G. Dia mau cari jarak dari A ke G. Jadi dia sudah perpindahan bidang ke bidang. Sehingga itulah yang dinamakan diagonal ruang. Lalu diagonal ruang lainnya yang mana? Contoh seperti B ke H itu dikatakan diagonal ruang karena dia sudah dari bidang satu ke bidang yang lain. Baik, kita masuk ke pertanyaannya ketiga, yaitu tentukanlah titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, kita lihat gambarnya. Yang ditanya adalah titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ini titik A. Yang ditanya tengah-tengah bidang EFGH. Bidang EFGH itu adalah bidang atas. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Cara mencari titik tengahnya yaitu dengan cara menghubungkan diagonal sisi yang satu dengan diagonal sisi yang lain, sehingga terbentuk suatu perpotongan. Ini yang dikatakan titik tengahnya, kita namakan ini sebagai si P. Lalu kan yang ditanya adalah jarak titik A ke titik P. Maka kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis. Nah, tadi kan tugas kita asal menentukan suatu garis itu dengan cara melihat sebuah segitiga. Di sini kan sudah terbentuk suatu segitiga yang siku-sikunya itu adalah berada di E. Maka untuk mempermudah perhitungan, kita turunkan segitiganya ke bawah. Nah, siku-sikunya kan tadi adalah si E, sedangkan si A itu ada di sini. Si A ada di sini dan si P ada di sini. Lalu kita tentukan sisi-sisinya. Sisi EA itu adalah sisinya, panjang sisinya adalah si A. Sedangkan panjang sisi si EP ini panjang sisinya kan adalah setengah dari sisi si EG. EG itu adalah diagonal sisi. Nah, ini sama dengan 1/2 EG itu adalah diagonal sisi, maka panjangnya sama aja dengan panjang si AC, yaitu A akar 2. Maka ini adalah setengah A akar 2. Lalu kita carilah panjang si AP dengan menggunakan teorema Pitagoras bahwa AP kuadrat itu sama dengan sisi tegaknya adalah EP kuadrat ditambah sisi mendatarnya adalah EA kuadrat atau AE kuadrat, sama aja ya. Itu sama dengan sisi EP
EP itu sama dengan setengah A akar 2, berarti ini 1/2 A akar 2 dikuadratkan ditambah EA kuadrat. EA itu adalah si A kuadrat, maka ini sama aja dengan kita kuadratkan 1/1, berarti ini sama aja dengan 1/4 dikali dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka ini kita sederhanakan, sisanya tinggal 2, berarti ini sama aja dengan A kuadrat per 2 atau setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka ini kita selesaikan atau kita jumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara cepat menyamakan penyebut sudah Ibu ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di kelas sebelumnya, yaitu itu dengan cara mengalihkan langsung ini ke A kuadrat, berarti ini tinggal A kuadrat tambah 2A kuadrat per 2, itu sama aja dengan 3A kuadrat per 2. Ini masih AP kuadrat. Yang ditanya itu kan si AP, maka si AP sama dengan akar dari 3A kuadrat per 2. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka ini kan didapat AP sama dengan A akar 3/2. Nah, 3/2 ini dapat kita sederhanakan dengan cara merasionalkan akar. Ingat, cara merasionalkan akar, kalau ada akar A per B itu kan sama aja dengan akar A per akar B. Maka kita kembali ke sini, berarti kalau ada akar 3/2 itu sama aja dengan akar 3 per akar 2. Nah, cara merasionalkannya sama-sama kita kali dengan akar penyebut, berarti akar penyebutnya kan adalah 2, sehingga ini sama-sama dikali dengan akar 2 per akar 2, atau ini sama aja dengan akar 6 per akar 4, atau ini sama dengan akar 6 per 2. Maka hasilnya rasional ini kan akar 6/2, berarti ini AP-nya sama dengan A dikali akar 6/2, atau AP itu sama dengan 1/2A akar 6. Begitulah untuk menentukan jarak titik ke tengah-tengah suatu bidang.